Ya, yang saya alami dari awal itu saya seorang satpam BCA, kemudian satpam pabrik, satpam perumahan, satpam umum, sampai saat ini saya masih menjadi seorang satpam. Semua keluhan masyarakat ya itu akan saya tampung dan saya akan bantu ya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Di era digital ini jangan ketinggalan juga ya. Yang penting dia harus punya semangat, itu yang paling utama. Ya, semangat untuk maju. Semangat ingin membangun itu banyak, membangun dirinya dan membangun yang lainnya. Assalamualaikum, salam pemuda, alhamdulillah. Waalaikumsalam, salam pemuda. Gimana, Bang Agis? Sehat kabar? Alhamdulillah, sehat. Teman-teman para pecinta sahabat Kata Pro, alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu ya, yang selama ini memang sangat kita tunggu-tunggu sekali. Masa. Bang Aam ya, Bang Aam, beliau adalah salah satu anggota dewan dari Nasdem, ya. Anggota DPRD DKI Jakarta. Ya. Terima kasih nih, Bang Aam. Ya. Sama-sama. Oke, Bang Aam, sebelum kita berbicara terlalu jauh nanti, karena banyak hal sekali yang akan kita ingin ketahui dari Bang Aam. Ini kalau boleh tahu bisa diceritakan atau bisa dipaparkan mengenai masalah profil Bang Aam, mulai dari pendidikan, keluarga, jumlah anak, ya sebagainya lah. Silakan. Ya, makasih. Ya, saya Abdul Aziz Muslim, disingkat panggilannya Bang Aam. Kebetulan saya asli anak Kalideres, ya, 50 tahun yang lalu. Jadi 1970 saya dilahirin. Ya, syukur alhamdulillah. Saat ini saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota DPRD DKI. Ya, ini adalah hal-hal yang nggak saya duga-duga. Ya, nggak saya duga-duga tiba-tiba saya menjadi seorang DPRD. Kenapa? Karena memang dari awal saya mempunyai keluarga 12 keluarga. Luar biasa. Tapi bisa membesarkan anaknya sampai anaknya besar-besar, sampai lulus sekolah semuanya. Satu pun tidak ada yang sekolah. Dalam kesempatan itu, ya saya menyadari juga ya betapa pentingnya orang tua mendidik saya, mengangkat nama keluarga. Ya, jadi saya sekolah yang pertama saya di SD 16 Kalideres, kemudian saya dapat di SMP 45 Cengkareng dan melanjutkan sekolah ke STM Negeri 7 Kampung Jawa. Jadi anak STM saya. Ya, nah, ini perjalanan yang memang nggak ada kaitannya, menurut saya itu nggak nyambung kehidupan saya itu di perjalanan ini. Karena apa? Setelah dari SM saya kerja, kemudian kerja saya itu ya dari awal tahun 92 ya, 90 saya mendaftarkan TNI, tapi kenyataannya saya nggak lulus. Ya, dari semenjak itu setiap saya kerja saya menjadi seorang satpam. Yang saya alami dari awal itu saya seorang satpam BCA, kemudian satpam pabrik, satpam perumahan, satpam umum, sampai saat ini saya masih menjadi seorang satpam. Itulah kebanggaan saya menjadi seorang satpam, karena saya bisa melayani ya seluruh warga masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku dan lain sebagainya. Nah, dari satpam itu saya coba belajar, kemudian saya tahun 97 ya, saya 96 saya menikah. Saya dikaruniai 2 orang anak. Ya, dalam proses saya menjadi seorang satpam, saya ada keinginan ingin maju. Saya kuliahlah pada saat itu ya. Yang pertama saya kuliah di Universitas Satyagama, kemudian saya melanjutkan lagi ke Universitas Ajahra dan saya dapat gelar sarjana pada saat itu. Ya, jadi dari seorang satpam saya melanjutkan kuliah. Tahun 2013, 2009 saya mendaftar masuk kuliah. 2013 saya lulus, dapat gelar sarjana. Kemudian saya mencoba seorang satpam mencalonkan diri menjadi seorang DPRD DKI pada saat itu. Ya, dalam hal perjalanan saya maju melalui Partai Nasdem di 2014,
Namun pada saat itu saya belum diberikan kesempatan. Saya mendapat nomor 2 ya. Teman saya jadi nomor 1, saya nomor 2-nya pada saat itu. Tapi pada tahun 2018 saya dikasih kesempatan ya, teman saya keluar dan saya mendapatkan PAW pada saat itu, dan syukur alhamdulillah pada tahun 2019 saya mencoba naik lagi ke DPRD DKI periode 2020 sampai dengan 2024 dan saya berhasil. Pada saat ini saya menjadi anggota DPRD DKI di Komisi E, yaitu kesejahteraan. Ya, nggak ada yang lain dari saya. Keinginan saya untuk menjadi seorang DPRD DKI cuma ada 2. Yang pertama, membantu warga masyarakat. Yang kedua, membangun kampung. Hanya 2 hal itu aja. Dan ada kebetulan juga dengan nama saya Abdul Aziz Muslim. Ya, itu disingkat ya teman-teman semuanya karena asli Betawi. Saya dipanggil Bang Aam. Nah, Bang Aam itu ketika saya di Dewan, ya Aam yang pertama amanah, Aam yang kedua adil, dan M-nya madani. Insya Allah itu akan saya lakukan pada saat saya menjadi Dewan dan seterusnya. Ya, amanah, adil, madani untuk melayani warga masyarakat DKI. Ini merupakan sesuatu hal informasi yang luar biasa sekali. Apa yang tadi Bang Aam sampaikan mengenai masalah proses perjalanan yang menurut saya itu sangat panjang sekali. Ya, yang seperti tadi yang Bang Aam ceritakan bahwa sebelumnya kayaknya nggak nyambung begitu antara proses perjalanan pendidikan, pekerjaan, kok tiba-tiba menjadi seorang dewan. Ya, menjadi seorang anggota legislatif di DPRD DKI. Kalau boleh dikatakan inilah periode kedua lah, karena periode pertama adalah PAW, begitu Bang ya. Nah, kalau boleh tahu di saat perjalanan Abang sebelum menjadi anggota dewan, mungkin ada nggak suka duka yang bisa diceritakan nih kepada kami para pemuda yang bisa menjadikan spirit sehingga tetap Bang Aam ini punya semangat untuk terus maju? Ya, yang jelas saya pastilah spirit untuk para anak muda justru saya sampaikan pada saat ini. Ya, jadi jangan berkecil hati. Ya, masa depan masih luas ke depan. Ya, kita harus semangat terus. Ya, kita harus berbuat semangat dan selalu ada ingin tahu. Ya, belajar tidak habis kecuali kita sudah meninggal, terus selesai belajar kita. Jadi nggak ada henti-hentinya, kita harus rajin belajar. Kemudian ada semangat untuk ingin berubah. Ya, saya contohnya kalau dipikir-pikir tadi kan sudah nggak nyambung dari keluarga paling bawah, karena ada keinginan, ada niat, ada keberanian. Ya, mana mungkin seorang satpam punya duit berapa untuk menjadi seorang DPRD DKI? Ya, nggak mungkin tuh, halnya nggak mungkin. Tapi karena ada niat, keberanian, ya insya Allah. Ya, ini ada hasilnya tentunya. Ya, inilah salah satunya contohnya saya lah. Ini memang merupakan sesuatu hal yang patut dicontoh oleh anak-anak muda sekarang di saat dikatakanlah sekarang adalah generasi milenial. Ini perlu banyak belajar daripada perjalanan hidup Bang Aam. Nah, berkaitan mengenai masalah status Abang saat ini sebagai anggota legislatif. Kalau sebelumnya kan Abang ini di posisi kalau tidak salah itu di Komisi A, betul Bang ya? Betul. Sebagai PAW. Nah, kalau boleh tahu untuk saat ini Abang di komisi apa dan tugas fungsi pokoknya itu bagaimana Bang? Ya, waktu saat di Komisi A itu di pemerintahan, saya membantu warga masyarakat masalah pembuatan KTP lah, akte atau sebagainya. Tapi saya walaupun saya di Komisi A ataupun saat ini Komisi E, ya semua keluhan masyarakat ya itu akan saya tampung dan saya akan bantu ya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Saat ini banyak sekali di Komisi E ya, terutama untuk warga masyarakat ketika sakit belum mempunyai BPJS, ketika sakit masuk rumah sakit belum dapat kamar. Ya, itu semuanya kita lakukan ya untuk masyarakat, bukan hanya di Jakarta aja. Kadang-kala ada telepon dari daerah, ya warga Jakarta sakit di daerah, masuk rumah sakit 4 hari, nggak punya BPJS, nggak punya uang. Tapi syukur alhamdulillah sudah beberapa kali saya bantu dari sini ya, dari Jakarta, itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, penebusan ijazah juga bagi anak-anak yang nggak mampu dan juga tidak dapat KJP ya. Kadang-kala juga ada KJP yang mandak-mandak ya, semuanya lah, kaji semua keluhan masyarakat ya.
berbagai macam masyarakat, masalah infrastruktur dan sebagainya. Jadi ketika saya jadi anggota DPRD DKI, jangan dilihat komisinya, ya, tapi saya akan bantu seluruh masalah atau keluhan-keluhan dari masyarakat DKI ini. Oke, luar biasa sekali Bang Aam. Nah, berkaitan mengenai masalah tentang tadi yang Bang Aam utarakan, peran aktif Bang Aam dalam rangka membantu masyarakat yang mengalami masalah kesulitan berkaitan mengenai masalah BPJS, khususnya bidang kesehatan. Pastinya kan ada tahapan-tahapan nih yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga Bang Aam sendiri bisa langsung turun tangan untuk membantu penanganan hal tersebut. Gimana itu Bang prosesnya? Iya, jadi memang masyarakat ini kadangkala apatis, masa bodoh, ya mereka nggak mau mengurus untuk dirinya sendiri. Tapi juga nggak bisa disalahin juga, kadangkala mereka buat BPJS itu karena harus bayar sementara penghasilan kerja pun enggak. Ya, itu tidak bisa disalahin juga. Ya, ketika nanti pada saat mereka masuk ke rumah sakit tiba-tiba tidak punya apa-apa, ya insya Allah itu bisa kita buatin juga, memang bisa BPJS yang gratis. Ya, tapi saya berharap memang warga masyarakat semuanya itu dari awal siapkan dirinya, ya, karena ini kejadian ini banyak sekali nih. Tiba-tiba ada yang telepon saya, Pak sakit, ya udah bawa rumah sakit. Pak harus masuk ICU, ya sudah masuk ICU. Tiba-tiba 5 hari saya dipanggil ke rumah sakit, saya datang ke rumah sakit. Masalahnya apa? Meninggal. Ya sudah, kalau meninggal keluarga bawa pulang. Ya, tapi kenyataannya beda. Enggak Pak, ini harus bayar 50 juta. Loh kok bayar? KTP istrinya Banten, suaminya Purwakarta. Itu kan nggak nyambung. Itu kan nggak nyambung kan ya. Dan sedangkan ini warga masyarakat yang nggak mampu. Ya udah, saya bilang jenazah keluarga bawa pulang, administrasi saya urus. Tapi syukur alhamdulillah, ya mungkin doa dari teman-teman apa semuanya sudah beberapa kali hal-hal itu ya bisa kita lakukan. Ya, jadi aman-aman aja lah selama saat ini. Ya. Jadi kalau boleh saya urai daripada apa yang Abang sampaikan mengenai masalah penanganan masyarakat di dalam rangka tadi hal-hal permasalahan yang Abang tangani. Ini berarti kan ada kaitannya nih. Kalau tidak salah ada kaitannya. Bagaimana proses Abang menjadi seorang anggota dewan? Artinya ini Abang punya banyak jaringan. Ya, punya banyak jaringan sehingga masyarakat ini pasti dalam rangka mereka untuk menyampaikan keluhannya pasti kan melalui jaringan dulu atau relawan atau mungkin para pendukung Bang Aji sebelumnya. Seperti itu kan Bang? Iya, jadi memang ya saya banyak relawan. Ya dari kalangan remaja, ada anak muda, ada grup bola, ada beker, ya lain sebagainya banyak lah. Kemudian juga dari LT RW, karena saya awalnya juga dari LT RW juga, ketua forum RW juga saya dulu. Jadi semuanya saya sampaikan ketika ada masalah-masalah di masyarakat, ya tolong manfaatkan saya selaku anggota dewan yang berada di lingkungan wilayah yang terdekat. Ya saya udah sampai situ, jadi nomor telepon saya, nomor tim saya sudah banyak tuh beredar di wilayah, gunanya biar mudah masyarakat minta bantuan ketika memang saya dibutuhkan. Jadi nggak ada hal ya yang ditutup-tutupi oleh Abang lah berkaitan mengenai masalah nomor kontak. Ini kan biasanya banyak sekali anggota dewan setelah jadi, ya kan kalau sebelumnya saat mereka melakukan kampanye di saat pemilihan itu disebar nomor kontak. Tapi sepertinya kalau Abang ini nggak ada rasa ketakutan nih. Istilah nomor kontak siapapun silakan pegang. Di saat nanti ada masalah silakan hubungi. Kan seperti itu Bang ya? Iya, justru itu ya saya juga menghimbau kepada warga masyarakat. Dari awal saya sampaikan, saya ini orang yang mau bantu warga masyarakat. Saya ini orang yang mau bangun kampung. Tinggal pilih mau orang seterusnya ngurusin atau yang sesaat. Itu yang saya sampaikan kalau ketemu di masyarakat. Dan saya buktikan nih sekarang nih. Saya buktikan sekarang bahwa saya setelah menjadi dewan itu tidak kabur, tidak lari, tidak kayak mau medi, ya datang nggak diundang perginya. Ya itu seperti itu. Jadi selalu ada. Saya selalu ada untuk masyarakat, dan tim saya pun di wilayah itu ada 5 orang ya yang siap menangani dari berbagai masalah ya. Jadi saya udah nggak pusing. Sekarang tim saya sudah bisa itu ngejalan itu semua, kecuali ada hal-hal yang menyangkut, nah barulah saya turun. Kira-kira gitu. Ya, luar biasa, mantap sekali nih Bang. Nah, pasti kan ada suka dukanya Bang.
Karena biasanya keinginan masyarakat itu macam-macam, Ya. ya, macam-macam lah tuntutannya. Nah, ini bagaimana cara abang menangani sesuatu hal yang kadang-kadang tidak ada kaitannya nih dengan bidang yang abang tangani di Komisi E, Ya. seperti itu. Ya, memang banyak yang telepon ke saya, segala macam bentuk juga. Tapi saya sampaikan ketika memang ada, saya bilang ada. Ketika saya bilang enggak, saya terbuka aja. Kalau enggak, masa saya harus paksain. Ketika saya sanggup, ya saya berikan. Ketika enggak, ya enggak. Ya, tapi kalau program, itu harus berjalan. Ya, tapi kalau pribadi, saya udah terbuka. Kalau saya bilang, ya, saya bantu. Kalau memang pas saya nggak bilang nggak sanggup atau saya nggak ada, saya bilang saya nggak ada. Saya terus terang aja, saya terbuka itu. Saya selalu terbuka, makanya saya bilang, tadi kan saya sampaikan, saya ini dewan yang nggak kabur, nggak ngumpet, nggak lari. Nggak lari. Iya, saya hadapin itu semuanya. Saya ngomong, nggak takut. Saya ngomong saya apa adanya aja. Ya, karena saya memang orang kerja yang ingin membantu membangun kampung itu aja. Nah, kalau boleh tahu bang, kan ini berkaitan mengenai masalah fungsi abang sebagai anggota dewan di Komisi E. Nah, kan berbicara fungsi itu, kadang-kadang teraplikasinya itu ada di anggaran APBD. Ya. Itu kan berarti bagaimana cara menyerap aspirasi masyarakat. Ya. Nah, ini abang sendiri sebagai anggota dewan, bagaimana caranya menyerap aspirasi masyarakat sehingga dapat tertuang di anggaran APBD yang merupakan kebutuhan real masyarakat itu sendiri. Ya, jadi pada saat saya turun ke lapangan, entah itu reses, entah itu soper, saya banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Ketika aspirasi masyarakat itu saya catat, ya, pada saat saya turun ke lapangan itu ada data di kita, dan itu pada saat anggaran, nah itu kita ajukan permintaan masyarakat itu kan ada juga. Bukan hanya di anggaran aja, tapi melalui musrembang dan lain sebagainya. Tapi ya yang namanya dewan yang mudah-mudahan diduluin, usulannya itu diduluin, ya itu akan kita bawa. Ya banyak permasalahan yang diminta oleh warga masyarakat, ya itu banyak terrealisasi. Ya karena memang ini benar-benar murni untuk masyarakat, ya kan banyak tuh ada yang minta kursi roda lah, anak muda minta tenis meja lah, hadro, dan lain sebagainya lah di komisi itu kita usulkan. Ya sudah banyak juga yang kita salurin, ya. Oke, ini informasi udah sangat lengkap sekali nih fungsi abang sebagai anggota dewan, di mana abang di Komisi E yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, kalau melihat situasi saat ini bang, sekarang kita berbicara mengenai masalah pemuda, ya, bicara generasi milenial. Dan generasi yang aktif di organisasi. Menurut abang, bagaimana sih atau hal apa yang harus dilakukan seorang pemuda di dalam rangka menyongsong era milenial, khususnya dunia digital saat ini? Ya, pemuda ya di era digital ini jangan ketinggalan juga. Ya, yang penting dia harus punya semangat. Itu yang paling utama. Ya, semangat untuk maju. Semangat ingin membangun itu banyak, membangun dirinya dan membangun yang lainnya. Ya, jadi nggak boleh ketinggalan tuh di zaman era digital ini. Ya, pemuda harus maju, pemuda harus tampil. Yang jelas ada niat dan kemauan, itu yang terpenting. Ya, gunakan waktu yang seperlunya, yang sepenting-pentingnya, jangan sia-siakan waktu. Ya sayang untuk masa mudanya digunakan hal-hal yang negatif. Ya lebih baik ya bergabunglah di organisasi. Kan banyak organisasi Karang Taruna, organisasi yang lain-lainnya, yaitu untuk menambah ilmu dan sebagainya. Ya saya berharap untuk anak-anak muda ya di era milenial ini dan digital ini ya jangan sampai juga ketinggalan, ikutin terus perkembangannya ya agar supaya kita nggak ketinggalan. Tentunya ada tujuan ya, semangat dan juga ada tujuan ya, karena pemuda adalah penerus bangsa. Jadi saat ini harus betul-betul fokus ke depannya ya, semangat yang terpenting. Jadi memang yang namanya anak muda, apalagi kaum milenial, itu nggak boleh ketinggalan dunia informasi, khususnya dunia digital gitu bang ya? Ya betul. Selanjutnya berkaitan mengenai masalah tentang NKR ini bang. Ya. Ini menurut saya sangat penting sekali ya. Nah, menurut abang bagaimana sih harusnya nih ya, anak muda khususnya para pemuda dalam rangka mensikapi ya situasi saat ini ya kan? Kita kan tahu ya, situasi saat ini seperti ada istilahnya dukung-mendukung yang kadang-kadang mereka tidak terlalu paham, tiba-tiba terjerumus di dalam hal tersebut, bahkan masuk ke dalam ranah hukum.
Ya. Gimana Bang? Iya, negara kita sudah baik dari dulu. Pemimpin-pemimpin kita itu luar biasa membangun negara Indonesia. Dasar negara kita itu Pancasila. Udah pegang Pancasila aja lah. Ada 5 sila di situ. Udah cukup di situ. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang 5 keadilan sosial. Pegang aja udah itu. Sila demi sila itu udah ada. Mau ngapain lagi ngeliat-liat yang lain? Kita ini negara-negara yang majemuk, ya saling menghargai, itu bagus. Di tempat negara lain nggak ada seperti Indonesia. Inilah kita negara-negara yang baik, yang bagus, ya karena ada beberapa agama di sini. Ya jangan hanya mementingkan sendiri. Ya dasar negara kita dipegang, dilindungi oleh Undang-Undang 45. Udah cukup saya rasa di situ. Nggak perlulah saat ini ya merasa saya lebih hebat. Ya kita berjuang dulu pun kan sama-sama. Sekarang tinggal nikmatin ya harus sama-sama juga. Ya jangan hanya kepentingan sendiri, kepentingan pribadi yang diutamain. Jangan sampai itu. 3 itu persatuan Indonesia. Ya kita harus bersatu. Kalau nggak bersatu ya nggak kuat. Ya makanya saya bilang tadi dasar negara kita itu adalah Pancasila. Anak muda ya harus tahu itu semuanya. Berpeganglah di situ, ya jangan berpatokan sama salah satu golongan. Kecil kita kalau ada di situ, ya. Jadi saya berpesan, ya dasar negara kita itu Pancasila, udah di situ aja dan ada Undang-Undang Dasar 45. Pegang 2 hal itu, saya yakin kita akan aman, kita akan selalu maju, ya kita akan berkembang. Kalau emang 2 hal itu kita pahami, kita pegang betul-betul sebagai dasar negara kita itu Pancasila, itulah pemersatunya itu Bhinneka Tunggal Ika, itu udah jelas banget menurut saya. Jadi peran pemuda dalam rangka menjaga NKRI juga sangat dibutuhkan, Ya. dengan memahami kondisi yang ada di masyarakat dan di situasi pada saat ini agar bijak dalam bertindak, begitu Bang. Betul. Terima kasih nih Bang Ajis, alhamdulillah sudah mampir di Qatar Pro. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan nanti bisa terpublikasikan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Amin, amin. Dan kami dari tim Qatar Pro selalu mendoakan semoga Bang Ajis sehat Amin. selalu. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.